kasih Tuhan. Saat ini kami datang membawa setiap hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu baru kami boleh rasakan saat ini. Kami datang membawa hidup kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bila Kau hadir dan bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Saat ini kami datang membawa setiap pujian dan penyembahan kami Yesus. Yesus Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian kami
kami mau serukan nama Tuhan, bahwa Kau yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami berikan hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Kau secara lebih dalam lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang membentuk setiap hati kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Ubah setiap hati kami, lawat setiap hidup kami Tuhan. Kami berikan hati kami untuk kami boleh dibentuk. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sahabat Manaim, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah streaming. Doa kami dari tempat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Ibadah streaming ini dibuat menindaklanjuti arahan dari Menteri Kesehatan bahwa jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan 12 tahun ke bawah dianjurkan untuk tidak datang beribadah, dianjurkan. Ya, saya hanya meneruskan apa yang menjadi arahan dari Menteri Kesehatan. Dan kalau misalnya ada jemaat yang masih mau datang, ya monggo silahkan, tapi tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Ya, puji Tuhan. Mari kita langsung masuk kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24, saya bacakan buat kita semua ayat yang ke-42. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, teks ini lahir dari perkataan Yesus secara langsung. Dan apa yang dikatakan Yesus ini tidak berdiri sendiri tentunya. Ya, kalau saudara lihat dimulai dari kata karena itu, berarti kita harus memperhatikan apa yang sudah dijelaskan Yesus sebelumnya. Ini kan berawal dari murid-murid Yesus yang bertanya kepada Yesus kapan Yesus datang dan tanda-tanda Yesus datang dan tanda-tanda kesudahan zaman, kesudahan dunia. Kalau saudara lihat bisa di ayat 3. Nah, kemudian Yesus menjelaskan tanda-tandanya. Kalau saudara kita belajar itu kan akhir-akhir ini ada 3 bagian sebenarnya di sini. Nah, setelah Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya dan kesudahan dunia, kemudian lahirlah teks ini sebagai peringatan kepada murid-murid, yaitu dikatakan karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, karena itu berjaga-jagalah. Ini sikap yang harus kita kembangkan akhir-akhir ini, berjaga-jagalah. Di dalam Perjanjian Baru saja kata berjaga-jaga ini ada 29 kali. Ya, ditulis, dan sebagian besar itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Misalnya di dalam Matius 24 ini ayat 42, belum lagi Injil sinopsisnya ya di Markus, di Injil Lukas. Nah, juga misalnya saudara Bapak Ibu bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Kemudian ayat 10 juga menjelaskan di situ kata berjaga-jaga dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di kitab Wahyu pasal 3 ayat 3 juga dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan kepada jemaat di Sardis, ya. Kemudian di Wahyu 16 ayat 15. Jadi banyak sekali kata berjaga-jaga ini dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tidak salah kalau kita belajar pada firman Tuhan kali ini tentang berjaga-jaga yang kita hubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Meskipun kita tahu bahwa berita tentang kedatangan Yesus sudah lama berita ini.
Ya, ada juga orang-orang yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus dan banyak yang meleset. Ya, Tuhan Yesus datang tahun sekian, meleset. Tuhan Yesus datang tahun sekian, tidak terjadi. Tuhan Yesus datang sekian, tidak terjadi. Dan terakhir Paulus Tribrata, pastor, ya mempunyai hitungan bahwa Yesus datang tahun 2028 atau 2029. Nanti kita hari Kamis belajar itu ya, perhitungan dari Paulus Tribrata. Nah, meskipun banyak yang meleset, ya, kita tetapi berita tentang kedatangan Yesus ini tidak bisa kita abaikan, Pak Ibu. Ya, tidak bisa kita abaikan. Ya, mungkin kita berpikir banyak yang meleset, banyak yang nggak benar dan sebagainya, terus kemudian kita mengabaikan berita tentang kedatangan Yesus. Nah, ini yang terjadi, banyak gereja-gereja yang juga mulai berpikir bahwa berita kedatangan Yesus ini sudah tidak relevan lagi. Makanya mereka ganti dengan berita tentang berkat, berita tentang keselamatan dan sebagainya. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa berita kedatangan Yesus ini di Perjanjian Baru ditulis 300 ayat lebih. Hampir semua penulis di dalam Perjanjian Baru ini menulis tentang berita kedatangan Yesus yang kedua kali. William Mercy dan Stanley Horton, mereka katakan gini, bahwa kalau dipukul rata 26 ayat, itu ada muncul satu ayat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini berita yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Karena ini menjadi tema yang paling sering dibicarakan. Ya, khususnya di Perjanjian Baru, selain tentang iman keselamatan, nah berita tentang kedatangan Yesus ini paling sering juga dibicarakan. Karena itu harus kita perhatikan, Pak Ibu. Ya, di Perjanjian Lama, Henry Thyssen dia katakan gini dalam bukunya Teologi Sistematika, bahwa memang susah untuk menemukan ayat secara khusus tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kebanyakan di Perjanjian Lama dihubungkan kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua, itu dicampur jadi satu, sehingga susah untuk menemukan ayat secara khusus yang membahas kedatangan Yesus yang kedua kali. Meskipun ada beberapa yang, kalau kita GPDI ajaran ada beberapa yang juga kita bisa lihat itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, karena itu saudara, kita tidak bisa mengabaikan berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Nah, menurut saya pribadi sih, dengan melihat perkembangan dunia yang terjadi akhir-akhir ini, saya percaya kedatangan Yesus yang kedua kali tidak lama lagi. Ya, pasti terjadi, saudara, dan tidak lama lagi. Saya yakin itu. Karena itu mari kita berjaga-jaga. Seperti pesan Yesus kepada murid-murid, ini juga menjadi pesan Yesus kepada kita semua. Melihat tanda-tanda yang terjadi akhir-akhir ini, maka kita harus mengembangkan sikap berjaga-jaga. Nah, apa sih yang dinamakan berjaga-jaga? Apa yang harus kita lakukan yang merupakan sikap berjaga-jaga tersebut? Nah, kita lihat di dalam Matius 24 ayat mas kita, ayat 42 ini, kata berjaga-jaga itu ditulis dalam bahasa aslinya menggunakan kata gregoreo. Ya, gregoreo itu mempunyai beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah waspada, itu berjaga-jaga. Saudara pernah baca peristiwa ketika Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari tawanan bangsa Midian di Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 7. Nah, di situ kan Tuhan perintahkan Gideon mengumpulkan pasukan. Pertama dia kumpulkan sebanyak 32.000 orang. Kemudian Tuhan bilang sama Gideon, terlalu banyak, suruh yang takut pulang. Nah, kemudian Gideon mengumumkan, yang takut pulang. Dan yang pulang berjumlah 22.000 orang. Nah, jadi tinggal 10.000. Tapi Tuhan masih berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak jumlah ini. Kurangin, ya, suruh mereka minum di sungai. Yang minum langsung ke sungai, nah, itu sendirikan.
Tapi ada orang yang minum dengan tangannya, cedok, kemudian masukkan ke mulut, sendirikan itu, pisahkan. Nah, ternyata saudara yang minum langsung ke sungai itu 9.700 orang. Yang minum dengan tangannya, dicedok ke mulutnya itu 300 orang. Nah, itulah yang dipilih Tuhan. Ya, minum air dengan mencedok dengan tangannya kemudian dimasukkan ke mulutnya. Itulah yang dipilih Tuhan. Nah, banyak orang-orang yang menafsirkan atau juga hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa itu berkaitan dengan etika. Berkaitan dengan ya etika, sopan santun dan sebagainya. Tuhan itu senang dengan sopan santun. Oke, tetapi saya rasa kurang tepat kalau penafsiran seperti itu. Karena kalau saudara perhatikan di Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 7 itu latar belakangnya mereka sedang mau berperang melawan bangsa Midian. Nah, Tuhan suruh lewat Gideon kepada orang-orang Israel minum air di sungai dan pisahkan mana yang minum dengan langsung mulutnya ke sungai dan mana yang mencedok dengan tangannya dan kemudian dimasukkan ke mulutnya. Itu karena merupakan sikap waspada. Orang yang langsung minum ke sungai itu tidak waspada. Akan gampang diserang oleh musuh dari sisi kanan, sisi kiri, dari belakang. Gampang mereka akan diserang oleh musuh. Tetapi orang yang minum dengan tangannya, ya, itu akan bisa waspada. Oh, ada musuh dari sisi kiri, ada musuh dari sisi kanan, ada musuh dari belakang. Itu bisa waspada. Nah, inilah yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi, kedatangan Yesus yang kedua kali, mari kita, kalau saya boleh pinjam istilahnya Ibu Mega, rapatkan barisan. Kita waspada, ya, lebih waspada menjalani hidup ini. Tidak sembarangan menjalani hidup ini. Nah, rupa-rupanya kata waspada di situ, itu ada unsur sikap konsisten. Ya, apa itu konsisten? Konsisten itu kemarin dilakukan, hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, lusa dikerjakan, minggu depan dikerjakan, 2 minggu dikerjakan, 1 bulan dikerjakan, 2 bulan dikerjakan, 1 tahun ke depan. Dikerjakan secara terus menerus. Itulah yang namanya konsisten. Ya, tentunya kita tidak bisa gini ya, berjaga-jaga. Oh, waspada hari ini, tetapi besok kita lengah. Kemudian besoknya lagi kita waspada lagi. Kemudian lusanya kita lengah lagi. Tidak bisa. Itu tidak berjaga-jaga. Itu tidak waspada. Namanya waspada harus konsisten. Hari ini kita waspada, besok waspada, besok lagi waspada, terus waspada. Itulah yang harus kita lakukan. Waspada, konsisten. Pemazmur pernah menggambarkan Tuhan sebagai penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita siang dan malam. Ya, nah itulah yang namanya waspada, berjaga-jaga. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi, mari kita lebih waspada, kita konsisten dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan terus-menerus dengan Tuhan? Yaitu doa kita, Pak Ibu. Waktu Daniel, ya kalau saudara lihat di Daniel pasal 6, Daniel pasal 6, karena ada orang-orang yang tidak suka Daniel, maka mereka membujuk raja untuk membuat peraturan bahwa tidak boleh menyembah selain Raja Darius pada waktu itu. Darius ya oke aja tanda tanganin dengan beberapa hukuman kalau melanggar larangan tersebut. Nah, rupa-rupanya Daniel tidak terpengaruh dengan larangan tersebut meskipun dia tahu hukumannya berat. Meskipun Daniel tahu hukumannya tidak mudah, berat, taruhannya nyawa. Tetapi yang dilakukan oleh Daniel, dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Alkitab mencatat, tetap dia berdoa dengan segala resiko yang harus dia tanggung, nggak masalah. Nah, itulah yang namanya konsisten, terus berdoa. Tuhan Yesus juga selama dalam pelayanannya 3,5 tahun di atas muka bumi, dia terus konsisten membangun hubungannya dengan Bapa di sorga. Ya, setiap ada kesempatan dia menyendiri, dia bangun hubungan dengan Bapa di sorga. Konsisten. Nah, karena itu mari Pak Ibu saudara dikasih Tuhan. Apa
Apa yang harus kita bangun? Sikap berjaga-jaga yang terus harus dilakukan terus-menerus secara konsisten, yaitu berdoa. Berdoa apa? Ya, doa pagi jalan terus. Doa puasa, doa rantai, kita sudah ada doa rantai. Terus kita berdoa. Kita berdoa buat bangsa negara Indonesia ini. Kita berdoa buat Bapak Presiden kita, pimpinan pemerintahan negara Indonesia ini. Kita berdoa buat dokter, tenaga medis yang bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Kita berdoa buat aparat-aparat keamanan. Kita berdoa buat saudara-saudara seiman kita. Kita berdoa buat kota Rembang. Berdoa terus kita lakukan. Kemarin berdoa, hari ini berdoa, besok berdoa. Terus kita kerjakan berdoa secara konsisten. Itulah yang namanya berjaga-jaga. Nah, apalagi yang harus kita bangun secara terus-menerus, secara konsisten, yaitu firman Tuhan katakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap saat, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan. Itu yang harus kita bangun di dalam hidup kita sebagai sikap berjaga-jaga yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, rapatkan barisan, ya, berjaga-jaga, waspada, doa terus menerus, ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan secara terus menerus, ya, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kembali lagi yang kedua, pengertian dari Gregoreo mengarahkan secara khusus terhadap sesuatu. Artinya fokus. Saudara, akibat COVID-19 ini, mungkin perhatian kita terlalu kita habiskan dengan berita-berita tentang COVID-19. Oh, COVID-19 ini, berita tentang berapa pasien, berapa yang positif, berapa ini korban jiwa dan sebagainya. Berita tentang kesulitan ekonomi, berita tentang ini. Sehingga ketika kita mengalihkan perhatian yang seperti itu, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi cemas, ya, dan sebagainya. Tetapi mari Pak Ibu, di tengah situasi yang seperti ini, mari kita arahkan perhatian kita, fokus kita bukan kepada COVID-19, bukan kepada virus ini, bukan kepada hal-hal lain, tetapi mari kita arahkan perhatian kita, fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Saudara lihat bangsa Israel dan termasuk rajanya Saul ketika ditantang oleh Goliat yang besar. Mereka terlalu fokus kepada Goliat yang besar. Mereka terlalu memberikan perhatian khusus kepada Goliat yang besar. Wah, dia raksasa, dia pakainya lengkap, kita nggak bisa mengalahkan. Dan mereka diliputi oleh ketakutan. 40 hari mereka diliputi oleh ketakutan. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Daud tidak memberikan perhatian kepada Goliat yang besar, tetapi Daud dia lebih mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Sehingga wajar ketika Daud tidak takut, Daud tidak cemas, Daud tidak bimbang. Ya, Daud tampil berani menghadapi Goliat yang besar. Kenapa? Karena arahnya, perhatiannya, fokusnya hanya kepada Tuhan yang besar, lebih besar dari masalahnya. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan perhatian kita terlalu kita habiskan dengan berita-berita COVID-19 ini dan sebagainya. Nanti kita tambah khawatir, tambah cemas, tambah takut, diliputi dengan ketakutan. Tetapi mari alihkan perhatian kita, fokus hanya kepada Yesus. Sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita satu-satunya. Saya percaya ketika kita arahkan perhatian kita kepada Yesus, itulah yang namanya Gregoreo, berjaga-jaga. Nah, yang terakhir saudara, Gregoreo ini pengertiannya adalah membiarkan tetap menyala. Nah, apa yang harus kita biarkan tetap menyala? Roh kita, saudara. Banyak di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan adanya COVID-19 ini, mulai rohnya tidak menyala lagi. Mulai tidak antusias lagi dengan Tuhan. Mulai tidak semangat lagi dengan Tuhan.
mereka terlalu habiskan energi mereka dengan COVID-19 dan sebagainya. Ya, kita mulai redup, tetapi mari Tuhan katakan kepada kita semua, berjaga-jagalah, Gregoreo, biarkan rohmu tetap menyala. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, biarkan rohmu tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Di tengah aniaya, di tengah siksaan yang dialami oleh Rasul Paulus bisa memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Ayo tetap biarkan rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bagaimana dengan roh kita? Apakah kita mulai redup, mulai tidak bersemangat lagi dengan Tuhan, mulai tidak bergairah lagi dengan Tuhan? Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, biarlah roh kita terus menyala-nyala, terus bergairah. Itulah yang namanya Gregoreo, berjaga-jaga. Ya, salah satu yang harus kita bangun supaya roh kita menyala-nyala yaitu ucapan syukur. Saudara, berjaga-jaga dikaitkan dengan ucapan syukur. Kalau saudara lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, mungkin berita-berita COVID, kelesuan ekonomi dan sebagainya akhir-akhir ini membuat kita gampang mengeluh, gampang komplain kepada Tuhan, gampang mengeluh lah kepada Tuhan. Tapi mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan suruh perintahkan kita berjaga-jaga, biarkan roh kita menyala. Bagaimana caranya menyala? Teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Hari ini sampai selama-lamanya tetap Dia baik, Allah yang baik. Meskipun di sekeliling kita situasinya tidak kondusif, situasinya tidak memungkinkan, tetapi mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Biarkan roh kita tetap menyala-nyala. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini kepada kita semua. Berjaga-jagalah. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kedua kali kapan. Tetapi mari kita berjaga-jaga sehingga ketika Dia datang, kita semua diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah streaming. Kami boleh diberkati lewat puji-pujian. Kami juga boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan agar kami terus berjaga-jaga. Kami ingin terus membangun kehidupan doa kami. Kami ingin terus melewati hidup ini dengan firman Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami ingin tetap fokus hanya kepada Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dan kami percaya ketika kami terus mengucap syukur, membiarkan roh kami menyala-nyala, kami percaya kami siap menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah ini, baik pemain musik, pemimpin pujian, singer, petugas LCD Tuhan, kami berdoa juga petugas multimedia yang sudah berjerih lelah. Tuhan berkati mereka semua. Jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, selalu mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota Rembang saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati kota ini, kalau ada beberapa pasien yang positif COVID-19, Tuhan jamah mereka semua, dalam nama Yesus beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita tadahkan tangan kita. Terimalah berkat, Allah akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahmu dan memberikan engkau sukacita. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin.